nama saya Marisa Bella Kuenmon dari kelas 11G SMAK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aksi nyata saya sebagai pelajar untuk meningkatkan pendapatan nasional. Sebelum saya lanjut ke aksi saya sebagai pelajar dalam meningkatkan pendapatan nasional, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pendapatan nasional dan juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, dan biasanya selama 1 tahun. Nah teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional ini secara garis besar dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu keseluruhan permintaan dan penawaran, yang kedua investasi, dan yang ketiga konsumsi dan tabungan. Yang pertama yaitu keseluruhan permintaan dan penawaran. Keseluruhan permintaan atau aggregate demand adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. Sedangkan keseluruhan penawaran atau aggregate supply adalah keseluruhan penawaran terhadap barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Nah, perlu diketahui sebelumnya, teman-teman, investasi itu adalah penanaman modal yang biasanya dilakukan dalam jangka panjang untuk memperoleh keuntungan. Atau dengan kata lain, investasi itu merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Peningkatan investasi dalam negeri akan meningkatkan produksi nasional. Kondisi ini mempengaruhi tingkat pendapatan nasional selama periode tertentu. Faktor yang ketiga adalah konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang ataupun jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sedangkan tabungan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Nah, naiknya tabungan dan konsumsi masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana aksi nyata saya sebagai pelajar untuk meningkatkan pendapatan nasional. Yang pertama adalah permintaan. Sebagai pelajar, tentu saja saya membutuhkan perlengkapan sekolah seperti alat tulis, seragam, tas, dan lain-lain. Dan seperti yang kita ketahui pula, pelajar di Indonesia itu begitu banyak, dan semua pelajar-pelajar ini juga membutuhkan perlengkapan sekolah sama seperti saya. Nah, sehingga ketika permintaan terhadap barang berupa perlengkapan sekolah ini meningkat, maka produksi nasional juga akan meningkat, sehingga mempengaruhi pendapatan nasional pula. Yang kedua adalah investasi. Sebagai pelajar, saya menginvestasikan diri saya sendiri dan masa muda saya untuk bersekolah ataupun menempuh pendidikan. Hal ini saya lakukan untuk masa depan saya yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui, di luar sana banyak sekali orang-orang yang berpendidikan tinggi yang telah melakukan inovasi-inovasi dan juga terobosan-terobosan baru, salah satunya di bidang teknologi yang sangat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Nah, ketika orang-orang ini melakukan terobosan-terobosan baru ataupun inovasi-inovasi baru di bidang teknologi, dan ketika teknologi tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat dan masyarakat merasa teknologi tersebut itu penting dan berguna bagi kehidupan sehari-hari, maka permintaan terhadap teknologi tersebut juga akan meningkat sehingga mempengaruhi produksi nasional dan meningkatkan pendapatan nasional pula. Contoh teknologi yang paling banyak kita temukan itu salah satunya adalah ponsel genggam atau handphone. Dan tentu saja di masa depan nanti, saya juga ingin berinovasi dan menghasilkan terobosan-terobosan baru yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Yang ketiga adalah konsumsi dan tabungan. Yang pertama, konsumsi. Sejak saya lahir dan kita semua lahir, tentu saja kita sudah melakukan banyak sekali kegiatan konsumsi. Nah, saya akan menjelaskan beberapa contoh kegiatan konsumsi yang saya lakukan sebagai pelajar. Yang pertama itu makan dan minum atau jajan di kantin. Lalu membeli perlengkapan sekolah seperti alat tulis, tas, seragam, sepatu, topi, dan lain-lain.
lalu membeli pakaian di toko, kemudian membeli bahan-bahan pokok di pasar. Dan tentu saja untuk membantu proses pembelajaran saya juga membeli beberapa alat elektronik untuk membantu saya dalam belajar. Di antaranya adalah handphone dan juga laptop. Nah teman-teman, contoh-contoh kegiatan konsumsi yang saya lakukan tadi dapat meningkatkan produksi nasional sehingga dapat berpengaruh pula pada pendapatan nasional. Lalu yang berikutnya adalah tabungan. Saya sebagai pelajar juga sudah memiliki tabungan di bank dan beberapa koperasi yang tentu saja didaftarkan oleh kedua orang tua saya atas nama saya. Dan saya juga yakin bahwa di luar sana masih banyak pelajar yang juga sudah melakukan tabungan baik di bank ataupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya. Nah, naiknya konsumsi dan tabungan ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai aksi nyata saya sebagai pelajar dalam meningkatkan pendapatan nasional. Untuk teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam kesempatan.